Halo semua, selamat datang di channel Info Santuy. Dalam video kali ini, gue bakal membahas tema tentang orang yang sering nunda-nunda buat melakukan hal yang ingin dia lakukan. Kalian pasti pernah ngomong ke diri sendiri kayak gini, "Ntar aja deh mulainya, masih ada waktu kok." Dan kebiasaan nunda kayak gitu bakal bikin kalian malas, dan secara perlahan kebiasaan ini bakal ngancurin masa depanmu. Gue tahu rasanya, terkadang emang lebih enak rebahan sambil scroll TikTok atau nonton YouTube sampai subuh. Tapi lo tahu nggak? Semua itu nyuri waktu dari versi lo yang pengen sukses. Makanya di video kali ini gue bakal bahas tuntas kenapa nunda itu racun paling halus, dan kenapa lo harus berhenti sekarang juga sebelum lo nyesel di masa depan. Karena kalau lo terus nunda, gue kasih spoiler dikit, masa depan lo gak bakal jadi versi yang lo bayangin. Kita sama-sama pernah malas, pernah nunda, dan pernah ngira kita masih punya waktu. Tapi waktu itu bukan teman kita bro. Dia gak bakal nungguin lo siap. Jadi yuk kita bahas bareng gimana caranya buat berhenti nunda-nunda lagi dan mulai jalan sebelum lo jadi orang yang cuma bisa bilang, andai dulu gua mulai. Masalah dari kebiasaan nunda itu gini, dia gak kelihatan bahaya di awal. Lo bisa nunda-nunda buat ngerjain tugas, nunda buat memulai bisnis, nunda buat belajar skill baru, dan hidup lu masih baik-baik saja. Tapi makin sering lu lakuin hal itu, makin kuat dia ngerut di pikiran lu. Lama-lama bakal jadi settingan default. Mau ngapa-ngapain, otak lu otomatis bilang, ntar aja deh. Ini tuh sama kayak virus. Awalnya emang kecil, tapi virus ini bakal nyebar ke semua aspek hidup lo. Dan yang lebih parahnya, makin sering lu atau makin lama lu menunda-nunda, makin susah buat mulainya. Karena lu jadi makin takut, makin kebanyakan mikir, dan makin ragu sama diri sendiri. Lu jadi takut gagal. Padahal yang lu takutin sebenarnya itu bukanlah kegagalan, tapi karena udah terlalu banyak waktu yang lu buang. Dan itu emang nyakitin banget bro. Tapi tenang, semuanya belum terlambat. Jadi mulai sekarang, jangan menunda untuk melakukan suatu hal yang ingin kalian lakukan lagi. Ada beberapa alasan yang sering orang-orang katakan saat nunda sesuatu. Contohnya, lu ngomong kayak gini, "Gua nunda karena belum siap." Tapi itu adalah sebuah kebohongan pertama yang kita semua percaya. Fakta pahitnya, lu gak akan pernah benar-benar siap, karena kesiapan itu gak datang duluan, tapi muncul setelah lu jalan. Alasan yang kedua, yaitu gua masih nyari waktu yang pas. Bro, waktu yang pas itu mitos. Kalau nunggu waktu ideal, lu bakal nunggu sampai kiamat. Alasan ketiga yaitu gua takut gagal. Oke, valid. Tapi lebih takut mana? Gagal sekarang dan belajar, atau nyesel nanti pas udah tua dan gak bisa ngulang waktu? Semua alasan buat nunda itu sebenarnya dibungkus dari satu rasa, yaitu rasa takut. Dan rasa takut itu tumbuh subur di orang-orang yang gak pernah mau buat mulai. Coba deh lu mikir kayak gini, semua hal besar itu dimulai dari langkah kecil yang gak nyaman. Mau itu bangun usaha, bikin konten, belajar bahasa, atau bahkan olahraga. Tapi karena kita dibiasain buat nyari yang nyaman, otak kita ini jadi alergi sama mulai. Padahal mulai itu bukan tentang siap atau enggak, tapi tentang berani atau enggak. Jadi sekarang gua tanya sama lu mau tetap hidup dalam alasan atau mulai bikin langkah? Dampak nyata kalau kalian terus-terusan buat nunda itu sangat banyak bro. Gua kasih dikit ilustrasi ya. Bayangin, lu punya ide bisnis yang bagus banget, tapi lu nunda terus karena ngerasa belum punya modal dan belum punya skill. Setahun kemudian, ada orang lain yang bikin ide yang mirip dengan ide lu sebelumnya. Dan boom, usahanya sukses besar. Dan lu cuma bisa nonton sambil ngomong kayak gini, "Duh, itu kan ide gua dulu." Bro, ide tanpa eksekusi itu cuma angan-angan. Lu punya mimpi, tapi lu gak gerak buat ngeraihnya. Itu ibarat punya mobil tapi gak diisi bensin. Makin sering lu buat nunda-nunda, makin banyak peluang yang hilang. Bukan karena lu gak berbakat, tapi karena lu gak mau ambil resiko atau gak mau ambil kesempatan. Dan yang paling nyakitin itu bukan gagal, tapi nyesel karena gak pernah nyoba. Lu bakal lihat ke belakang dan mikir, gimana ya hidup gue sekarang kalau waktu itu gue mulai aja. Dan sayangnya,
waktu itu nggak bakal bisa buat balik lagi. Waktu yang udah lewat, ya lewat begitu saja. Jadi, kalau lo nggak pengen 5 tahun lagi jadi versi yang cuma bisa bilang andai, ya berhenti nunda sekarang juga. Oke, gue kasih tips deh buat lo agar berhenti nunda-nunda lagi. Pertama, bikin target kecil dan realistis. Jangan langsung pasang goal kayak gini. Gue bakal jadi miliarder 6 bulan lagi. Mulai dari hal yang bisa lo kontrol. Misalnya, nulis ide, belajar 30 menit, atau posting sebuah konten. Kedua, bikin lingkungan yang mendorong lo buat mulai gerak. Nongkrong sama orang-orang rajin itu bakal nular. Sedangkan kalau lo nongkrong sama orang-orang yang malas, ya ketularan malasnya juga. Jadi, lu masih mau buat terus nunda? Atau mau lihat diri sendiri berkembang? Gua gak kenal lu secara pribadi ya, tapi gua tahu satu hal. Lu tuh punya potensi yang besar. Dan sayangnya, potensi itu gak bakal jadi apa-apa kalau lu terus-terusan buat nunda. Gua gak pengen ya, 5 tahun dari sekarang, lu nonton video kayak gini lagi dengan perasaan nyesel dan ngomong seperti ini. Gua dengar ini dari dulu, tapi tetap aja gua gak mulai-mulai. Jadi, gua tantang lu sekarang juga, ambil satu hal yang udah lama lu tunda, dan mulai kerjain. Lu gak perlu harus sempurnain buat ngelakuinnya, tapi cuma perlu mulai, dan dari situ semuanya bisa berubah. Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di bawah. Apa hal-hal yang sering kalian tunda buat ngelakuinnya, dan berikan alasannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.